Kalian pernah bertanya nggak? Ada orang muda ya, kelihatan sehat, nggak ada faktor resiko. Tapi saat terkena COVID, dia bergejala ringan sedang. Sedangkan ada orang tua yang terkena COVID, tapi tidak bergejala. Ini pengalaman saya sendiri. Nah, bagaimana bisa begitu? Simak ya. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Nah, kali ini saya mau membahas mengapa COVID itu kalau terkena tiap orang responnya itu bisa berbeda-beda ya. Nah, memang seperti kita ketahui SARS-CoV ini belum ada pengobatan spesifiknya. Nah, jadi yang memang bisa kita lakukan antara lain mencegah dan memperkuat sistem pertahanan tubuh kita. Nah, sistem pertahanan tubuh kita ini ternyata dipengaruhi banyak faktor, ya antara lain yang sangat menentukan itu status nutrisi kita. Jadi status nutrisi itu dipengaruhi dari makanan yang kita makan. Seperti yang kita tahu, 2500 tahun yang lalu ada Hippocrates yang mengatakan let food be thy medicine. Jadi makanan kita itu mempengaruhi penyakit yang akan muncul dan juga perkembangan dari penyakit itu sendiri. Nah, jadi kalau makanannya kita itu baik, tentu kita akan terhindar dari banyak penyakit. Nah, saya akan membahas dulu mengenai nutrisi. Ada makronutrisi dan ada mikronutrisi. Apa itu? Jadi makronutrisi antara lain karbohidrat, protein, lemak. Sedangkan mikronutrisi itu beberapa nutrisi yang sebenarnya diperlukannya sedikit saja, tapi itu sangat mempengaruhi untuk homeostatis atau pengaturan dari tubuh kita. Nah, itu antara lain vitamin, mineral, ya. Nah, jadi ini saya ada jurnal dari Elsevier, dia mengumpulkan beberapa artikel dan membuat kumpulan artikel, jadi review artikel yang menunjukkan beberapa mikronutrien dan zat aktif yang cukup bermanfaat dalam membantu memperkuat sistem imun kita menangani COVID. Nah, ini saya tunjukkan ya. Jadi ini vitamin A itu ternyata bermanfaat untuk mempertahankan integritas dari epitel respiratori kita, epitel saluran pernapasan kita. Kemudian ada vitamin C yang berperan sebagai antioksidan. Kemudian ada vitamin D yang bisa sebagai antiviral dan anti radang. Kemudian juga menstimulasi respon imun kita. Kemudian ada beberapa vitamin B, ini nama-nama dari vitamin B ya, riboflavin, nikotinamid, piridoksin, folat, vitamin B12 itu yang memiliki respon terhadap antivirus dan menguatkan sistem imun kita. Nah, kemudian ini juga ada vitamin E yang berperan sebagai antioksidan. Kemudian ada zinc juga berfungsi sebagai anti radang dan meningkatkan respon imun kita. Kemudian selenium ini juga berfungsi sebagai antioksidan, meningkatkan respon imun kita dan juga mempunyai sifat antivirus. Kemudian ini juga ada kurkumin ya. Kurkumin ini kita tahu di Indonesia banyak di temulawak. Nah, kemudian ini juga ada bawang putih, ada ginseng, ada green tea, teh hijau ya. Kemudian ada propolis yang juga berfungsi sebagai antivirus. Nah, ini juga saya tunjukkan sumber-sumber makanan yang banyak mengandung vitamin yang tadi saya sebutkan. Jadi kalian nanti bisa lihat ini vitamin A ternyata banyak didapatkan pada makanan yang berasal dari hewan seperti ikan, sapi, ayam, ya, hati. Kemudian sayur-sayuran hijau, brokoli, bayam, kale,
kemudian sayur-sayuran berwarna kuning dan oranye seperti wortel, kentang, labu, tomat ya. Kemudian vitamin B tadi itu juga banyak kita temukan pada produk susu dan daging, telur, ikan. Kemudian vitamin C banyak ditemukan pada sayur-sayuran dan buah-buahan segar. Vitamin D terutama dari sinar matahari, kemudian minyak ikan dan juga jamur yang terpapar sinar matahari ya. Kemudian vitamin E itu banyak pada biji-bijian, kacang-kacangan. Kalau zinc juga banyak pada serat yang dikandung dari sereal ya, dan juga ada pada daging. Kemudian selenium ini didapatkan banyak di ikan, di produk seafood. Kemudian bawang ya, bawang putih juga membantu untuk meningkatkan sistem imun kita. Kemudian dari propolis ini madu, produk madu. Nah, jadi intinya kalau makan kita harus makan makanan dengan nutrisi yang seimbang. Upayakan kita makan bervariasi, jadi sayur-sayuran dan buah-buahannya kita tingkatkan, lalu makan biji-bijian, kacang-kacangan, dan yang harus kita hindari yaitu produk olahan seperti kaleng yang mengandung pengawet. Nah, itu kurang baik ya. Nah, pada kasus yang tadi saya sebutkan di depan, itu memang anak muda tersebut kurang memperhatikan gaya hidupnya dia. Jadi dia cenderung untuk memakan makanan instan. Sedangkan yang orang tua itu memakan makanan yang memang sehat, yang bervariasi kandungan makro dan mikronutrisinya. Tentu saja daya tahan tubuhnya meskipun sudah lanjut usia lebih baik daripada yang orang muda. Oke, kalian bisa ikutin video saya yang lain dan jangan lupa subscribe video ini, nyalakan loncengnya supaya terus update info mengenai kesehatan. Kalau ada komen, silakan komen dan share video ini ya. Bye bye.